Sehadatnya orang-orang Islam, dusta, bohong, hoak. Banyak beredar konten video YouTube yang berusaha untuk melemahkan akidah dan keyakinan kaum muslimin wal muslimat, terutama kaum muslimin wal muslimat yang masih sangat awam. Konten-konten video YouTube itu berkata bahwa orang-orang Islam itu pembohong, pendusta, pembawa hoak, karena mengaku menyaksikan tetapi tidak pernah menyaksikan Tuhan mereka. Yang namanya menyaksikan itu ya harus melihat, kata mereka seperti itu. Sebagaimana kaum Kristiani yang menyaksikan Tuhan Yesus Kristus. Tidak seperti orang-orang Islam mengaku menyaksikan tetapi tidak pernah melihat Tuhan mereka. Itu namanya dusta, bohong dan hoak. Mereka berkata lagi, orang-orang Islam itu sering mengucapkan syahadat yang artinya persaksian. Dalam bahasa Arabnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi anehnya orang-orang Islam itu tidak pernah menyaksikan atau melihat Tuhan mereka. Mereka membuat analogi, jika ada manusia yang menjadi saksi hukum dalam sidang perkara tetapi dia tidak pernah menyaksikan perkaranya, maka itu namanya persaksian palsu, alias persaksian bohong, alias dusta dan hoak. Inilah salah satu contoh kalimat mereka yang mereka gunakan sebagai senjata untuk mengkaburkan akidah umat Islam, terutama saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang masih sangat awam, jauh dari para ulama, kiai dan santri. Oleh sebab itulah, sangat perlu sekali kami tanggapi agar manusia paham, terutama agar saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat tidak bingung dan tidak menjadi ragu-ragu, serta semoga semakin kuat akidah dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini wahai saudaraku, fahamilah bahwa persaksian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta serta persaksian terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan melihat sosok jasadnya, tetapi menyaksikan bukti-bukti kebenaran adanya Tuhan yang Maha Esa, dan menyaksikan bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Persaksian yang seperti ini disebut iman. Jadi saya ulangi, persaksian seperti ini disebut iman, yang artinya percaya, yaitu percaya bahwa manusia itu ada yang menciptakan. Seluruh manusia ada yang menciptakan. Langit dan bumi juga ada yang menciptakan. Semua hewan dan tumbuhan juga ada yang menciptakan. Matahari, rembulan, bintang-bintang, semuanya ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan semua itu tidak mungkin Tuhan yang berbeda-beda. Karena jika yang menciptakan itu adalah Tuhan yang berbeda-beda, maka akan terjadi perang antar Tuhan, atau minimal akan terjadi persaingan antar Tuhan. Jika antar Tuhan saling bersaing atau bahkan saling berperang, maka seluruh alam ini tidak akan harmoni, akan rusak seketika, akan hancur lebur. Oleh sebab itulah Tuhan yang menciptakan semuanya itu haruslah Tuhan yang Maha Satu.
Maha Esa, Maha Tunggal, tetapi Dia mampu menciptakan segalanya. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, ketahuilah bahwa inilah yang disebut persaksian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Tuhan Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah itu sudah dikenal sejak zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian diperkenalkan nama Allah itu kepada para nabi dan rasul selanjutnya. Hingga Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengenalnya juga Allah. Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengenalnya juga Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenalnya juga Allah. Dan diperkenalkan kepada seluruh manusia yang beriman. Bahkan di dalam kitab Injil pun nama Allah itu juga sudah dikenal. Hanya saja orang-orang Kristiani yang berada di Indonesia menyebutnya Allah, Allah, A-L-L-A-H, Allah. Bukan Allah, seharusnya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa, Maha Satu, Maha Tunggal, tiada sekutu baginya. Maha awal tanpa permulaan, Maha akhir tanpa batas, Maha kekal abadi selamanya, Maha sempurna, tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak seperti makhluk, tidak pernah menjelma menjadi manusia atau menjelma menjadi makhluk. Kalau seperti itu, berarti itu bukan Tuhan, bukan Allah yang maha segala-galanya. Kemudian umat Nasrani merusaknya dengan membuat bid'ah, menambah Tuhan menjadi Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah ajaran bid'ah yang mengada-ada. Karena sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam tidak ada ajaran seperti itu. Hanya orang-orang Nasrani saja yang membuat bid'ah sesat, mengada-adakan hal baru tentang konsep ketuhanan yang seharusnya Tuhan itu zat yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu. Tidak ada sekutu baginya. Tetapi dirusak dan dinodai oleh hawa nafsu iblis agar menyekutukan Tuhan. Maka muncul konsep sesat Trinitas atau Tritunggal. Kemudian konsep sesat berikutnya adalah memaksakan daya kemampuan manusia yang sangat kecil, penuh kekurangan dan kelemahan, untuk menyaksikan wujud Tuhan agar nampak terlihat oleh mata. Ini namanya aniaya, dolim. Lawang melihat seluruh permukaan bumi saja, manusia tidak akan mampu. Siapa yang mampu melihat seluruh permukaan bumi? Apalagi melihat seluruh permukaan langit. Apalagi melihat seluruh jagat raya. Apalagi dipaksa melihat Tuhan yang maha besar dari seluruh langit dan bumi, dan maha besar dari seluruh alam jagat raya ini. Apakah mampu manusia untuk melihatnya dengan cukup menggunakan dua bola mata yang sangat kecil ini? Oleh sebab itulah, persaksian terhadap Tuhan yang Maha Esa itu adalah persaksian hati. Ingat, persaksian hati yang disebut iman. Iman artinya percaya. Bukan seperti persaksian hukum di pengadilan atau persaksian melihat televisi atau melihat sepak bola atau saksi melihat suatu kejadian perkara. Karena jenis persaksian yang seperti itu bukan iman atau keimanan, bukan. Itu namanya bukan persaksian iman, tetapi persaksian mata. Makanya disebut saksi mata, bukan saksi iman.
Bukan saksi hati yang disebut iman, bukan. Oleh sebab itulah orang-orang yang menuntut persaksian terhadap Tuhan tetapi memaksa menggunakan penglihatan mata, maka jelas bahwa orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang tidak punya iman alias kafir. Analoginya sangat sederhana, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka semua itu belum pernah ada yang melihat surga dan neraka. Tetapi mereka baik Yahudi maupun Nasrani itu iman atau percaya bahwa surga dan neraka itu ada. Padahal mereka baik Yahudi maupun Nasrani itu belum pernah ada yang melihat surga dan neraka. Itulah yang disebut iman atau percaya, yaitu mempercayai adanya sesuatu yang belum pernah ditangkap oleh panca indera, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah diraba oleh panca indera peraba. Seperti itulah persaksian terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal, Maha Satu, tetapi Maha Sempurna, Maha Pencipta, Maha Kuasa di atas segala-galanya. Inilah yang disebut persaksian di dalam hati yang namanya iman. Kalau menyaksikannya dengan mata, itu bukan iman namanya. Paham?